Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Money is Money. Kalau kamu baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Di video kali ini kita bahas topik yang pasti relevan banget buat kalian yang sudah menginjak usia 30-an atau bahkan yang sudah memasuki tahap tersebut. Ya, kita bakal ngomongin cara mengelola keuangan di usia 30-an. Kenapa? Karena di usia ini banyak keputusan keuangan penting yang bisa menentukan masa depan finansial kamu. Jadi di usia 30-an adalah fase transisi yang cukup krusial. Bisa jadi kamu sudah punya keluarga, karir yang lebih stabil, atau bahkan sudah mulai merencanakan tujuan jangka panjang. Nah, semua itu tentu butuh pengelolaan keuangan yang lebih baik dan matang. Yuk kita bahas langkah-langkah penting yang bisa kamu terapkan saat ini. Pertama, evaluasi keuangan pribadi. Langkah pertama ini harus kamu lakukan adalah mengevaluasi kondisi keuangan pribadi kamu. Coba deh, lihat beberapa pengeluaran dan pemasukan kamu tiap bulan. Apakah ada pengeluaran yang bisa kamu kurangi atau alihkan ke pos yang lebih produktif? Mulai catat pengeluaran harian dan bulanan, periksa hutang, atau lihat bagaimana aset atau investasi kamu berkembang. Jangan lupa juga untuk mengingatkan diri sendiri tentang dana darurat yang idealnya harus setara dengan 3-6 bulan pengeluaran. Ini sangat penting banget loh, apalagi di masa-masa yang tidak terduga. Langkah kedua, menyusun anggaran dan prioritas keuangan. Setelah kamu tahu kondisi keuangan kamu, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran. Di usia 30-an, penting banget untuk membuat anggaran bulanan yang realistis. Apakah kamu sudah memiliki prioritas keuangan, seperti tabungan untuk pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah? Gunakan metode 50-30-20, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan atau gaya hidup, 20% untuk tabungan dan investasi. Ini adalah cara mudah untuk memprioritaskan pengeluaran dan memastikan keuangan kamu tetap sehat. Selanjutnya langkah ketiga, investasi dan tabungan jangka panjang. Ayo, bicara soal investasi, di usia 30-an mulai saatnya untuk serius dalam berinvestasi. Jangan tunggu sampai terlalu lama, karena waktu adalah faktor yang sangat penting untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Mulailah dengan investasi yang sesuai dengan profil risiko kamu. Kamu bisa memilih saham, reksadana, atau properti. Jangan lupa untuk merencanakan dana pensiun sejak dini, melalui program BPJS Ketenagakerjaan, dan melalui produk-produk investasi jangka panjang. Langkah keempat, menghindari utang konsumtif. Masalah yang sering terjadi di usia 30-an adalah jebakan utang konsumtif. Kadang kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan. Contohnya, beli gadget terbaru atau liburan yang terlalu mahal. Utang konsumtif sebaiknya dihindari apabila jika bunga utang yang harus dibayar cukup tinggi. Kalau bisa, usahakan untuk melunasi utang-utang ini secepat mungkin supaya keuangan kamu tetap sehat. Kalau memang perlu hutang, pastikan itu untuk hal-hal produktif seperti membeli properti atau untuk investasi pendidikan. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, perencanaan pajak dan asuransi. Jangan lupa juga untuk merencanakan pajak dan asuransi. Saat kamu sudah bekerja dan berpenghasilan tetap, pajak menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Di usia 30-an, pastikan kamu sudah memiliki asuransi kesehatan yang tepat untuk perlindungan keluarga. Nah, untuk pajak, kamu bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak seperti investasi di produk yang mendukung pengurangan pajak. Sementara untuk asuransi, pastikan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan keluarga dan kesehatan kamu. Langkah keenam atau langkah terakhir adalah evaluasi dan revisi secara berkala. Keuangan itu bukan sesuatu yang bisa selesai sekali jadi ya.
Jadi, pastikan untuk selalu mengevaluasi dan merevisi rencana keuangan kamu setiap tahun. Setiap perubahan besar dalam hidup, seperti naik gaji, pindah pekerjaan, atau punya anak, harus diikuti dengan penyesuaian rencana keuangan juga. Jadi itulah beberapa tips untuk mengelola keuangan di usia 30-an. Semoga bisa membantu kamu untuk meraih masa depan finansial yang lebih stabil dan sejahtera. Jangan lupa, konsistensi adalah kunci. Kalau kamu punya tips dan pengalaman pribadi soal mengelola keuangan, share di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Bye.